Hai anak-anak, selamat datang kembali di kelas belajar. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa di dalam hati ya. Kemarin kita sudah belajar tentang teknologi sandang. Sekarang kita akan belajar bersama tentang perkembangan teknologi komunikasi. Bentar ya anak-anak, sepertinya Bu Salma mendapat panggilan telepon. Assalamualaikum, selamat siang Bu Salma. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Ini dengan siapa ya? Ini dengan Mr. Robot. Saya siswa kelas 3 SDM Tunas Harapan. Hai Mr. Robot, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin bertanya tentang sejarah komunikasi. Kebetulan sekali, Bu Salma sedang mau menerangkan tentang perkembangan teknologi komunikasi kepada anak-anak kelas 3E. Benar kan anak-anak kelas? Kita mulai belajarnya yuk. Pertama, kita harus tahu komunikasi itu apa. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antara manusia. Contohnya, kamu mengobrol dengan teman, itu juga termasuk komunikasi. Komunikasi bisa disampaikan secara lisan dan tulisan. Nah, kalau sekarang kalian menerima informasi tentang pembelajaran dari Bu Salma, itu termasuk komunikasi lisan atau tertulis. Ayo kita bahas satu persatu ya. Kalian tahu tidak, sebelum adanya alat komunikasi seperti handphone di zaman sekarang, dahulu manusia berkomunikasi dengan cara bertatap muka. Jadi manusia harus bertemu secara langsung. Pesan disampaikan secara lisan. Setelah itu manusia mengenal tulisan. Lalu manusia berkomunikasi menggunakan tulisan agar manusia bisa berkomunikasi secara tidak langsung. Dari komunikasi yang disampaikan secara lisan, ternyata bisa disampaikan dari jarak jauh loh. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Contohnya, suku Indian yang menggunakan asap untuk alat pengirim pesan. Atau di Indonesia, dikenal adanya kentungan. Kentungan digunakan untuk penyampaian bahaya bagi warga. Biasanya digunakan saat warga melaksanakan kegiatan ronda malam. Selain kentungan, gong juga dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Sekarang kita beralih kepada komunikasi yang disampaikan secara tertulis yuk. Dahulu kala sebelum ada kertas, surat ditulis di atas batu atau kita bisa mengenalnya dengan prasasti. Lalu selain itu, komunikasi secara tertulis menggunakan daun lontar. Jadi mereka menulis di atas daun lontar. Berapa puluh tahun kemudian, setelah mesin cetak diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi atau alat komunikasi berkembang pesat, seperti adanya televisi dan radio. Sampai sekarang masih ada dan menjadi media komunikasi yang sangat kita sukai. Anak-anak, ternyata sejarah komunikasi terus berkembang hingga adanya jaringan internet. Seperti kalian sedang menonton video ini, kalian menonton video Salma menggunakan jaringan internet, bukan? Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik atau email. Dan sekarang manusia juga bertukar informasi melalui jejaring sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Jejaring sosial dapat menghubungkan kita ke belahan dunia.
kita bisa tahu bagaimana kehidupan orang-orang di negara lain karena manfaat dari internet. Sekarang kita belajar tentang alat komunikasi lisan. Pertama, sebelum adanya telepon, zaman dulu berkomunikasi dengan surat. Kalian tahu sendiri jika kita mengirim surat memerlukan waktu yang lama supaya surat itu sampai tujuan. Lalu ditemukannya telegraf. Setelah ditemukannya telegraf, ternyata pada tahun 1800-an Alexander Graham Bell menemukan telepon. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Namun, pada percobaan pertama, daya jangkau telepon hanya sekitar 4 mil. Tapi, setelah ada satelit telepon, Tanjung Canaveral, Florida, pada pagi yang cerah, 9 Juli 1976, adalah saat yang akan tercatat sebagai satu peristiwa yang besar dan bersejarah bagi bangsa Indonesia. Satelit Palapa akan diluncurkan. Ribuan pengunjung sejak pagi telah datang. Tua, muda, anak-anak kecil digendong oleh orang-orang tua mereka. Sehingga membuat kita bisa menelpon dengan jarak yang sangat luas. Jika kamu berada di Bandung, kamu bisa menggunakan telepon untuk menghubungi keluargamu di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan kamu juga bisa jika keluargamu berada di luar negeri. Ini karena ada satelit telepon. Maka dari itu, kita harus bersyukur. Jadi kita harus bersyukur atas perkembangan teknologi pada zaman sekarang ya. Aku bisa menghubungi keluargaku yang ada di luar negeri berkat adanya telepon. Kalau tidak, pasti aku tidak bisa menghubungi mereka. Betul sekali, Mr. Robot. Bayangkan saja bagaimana jika sekarang tidak ada ponsel atau smartphone. Terima kasih Bu Salma untuk pembelajaran tentang perkembangan komunikasi hari ini. Sekarang saya tahu bagaimana sejarah teknologi komunikasi di dunia. Sama-sama, Mr. Robot. Sampai jumpa kembali pada pembelajaran selanjutnya.